Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Mutakin, dalam kuliah kalkulus. Materinya masih prakalkulus ya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang persamaan dan pertidaksamaan. Sebelumnya sudah dibahas sifat-sifat yang kita perlukan untuk menyelesaikan persamaan maupun pertaksamaan. Sebelum itu kita kenali dulu interval. Jadi relasi urutan itu memunculkan kumpulan himpunan bagian atau subset yang disebut interval ya. Jadi ini himpunan atau himpunan bagian yang khusus. Kira-kira seperti ini. Jika A kurang dari atau sama dengan B, maka notasi beberapa interval seperti ini ya. Jadi penulisan ini bisa kita ganti dengan seperti ini. Selang kurung buka A, B ya. Berarti batasnya A dan B-nya tidak masuk. Kalau ini kurung siku, batasnya masuk, ya ada sama dengan di sini ya. Jadi X bilangan real sedemikian hingga X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah ini selang buka, ini selang tutup, ini selang setengah buka setengah tutup, ini juga sama setengah buka setengah tutup, ini selang tutup, ini selang buka, ini selang tutup ya, selang buka dan seterusnya. Jadi perhatikan saja batasnya. Misalnya ini X kurang dari B atau negatif tak hingga sampai B, itu artinya semua bilangan real yang kurang dari B. Kalau yang bagian ini berarti B-nya masuk ke dalam himpunan tersebut dan seterusnya. Sehingga nanti ketika menuliskan notasi dari himpunan penyelesaian sebuah persamaan atau pertidaksamaan, jadi lebih ringkas gitu ya. Jadi ini adalah himpunan khusus namanya interval atau selang. Kita lanjutkan, kita membedakan antara kesamaan, persamaan, ketaksamaan, dan pertaksamaan atau pertidaksamaan ya. Nah ini salah satu yang biasa kita kerjakan adalah menyelesaikan persamaan, baik yang mudah maupun yang rumit. Nah ini adalah kesamaan. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 5, kesamaan yang bernilai benar ya. Kalau ini 2 tambah 4 sama dengan 5, ini kesamaan yang bernilai salah. Jadi ini adalah pernyataan sebetulnya. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau persamaan seperti ini. Persamaan seperti ini. Jadi kalimat terbuka yang memuat sama dengan, sehingga kebenarannya bergantung pada X. Ya. Semua anggota dari R yang ketika disubstitusi ke persamaan ini menghasilkan kalimat yang benar, itu adalah solusi. Kumpulan solusinya nanti jadi himpunan penyelesaian. Nah ini adalah ketaksamaan. Kalau ini kan mengandung variabel ya. Jadi kebenarannya tergantung dari X yang kita pilih. Nah ini adalah ketaksamaan. Ini ketaksamaan yang benar, ini ketaksamaan yang salah. Jadi bisa benar bisa salah. Nah kalau ini adalah pertidaksamaan atau pertaksamaan tadi ya. Sama tugas kita adalah mencari himpunan penyelesaian, yaitu himpunan bagian dari real yang ketika anggotanya disubstitusi ke sini menghasilkan kalimat yang benar. Misalnya untuk kasus yang pertama, kalau kita substitusi X-nya sama dengan 1, maka diperoleh 8, 3 kali 1 tambah 5 kan 8. 8 kurang dari 8, salah ya. Jadi X sama dengan 1 bukan solusi dari ini. Tentu kita tidak mungkin mencoba satu persatu. Nah, kita gunakan sifat-sifat aljabar, kemudian sifat urutan untuk mencari solusi dari sini. Ini contohnya, cari himpunan penyelesaian persamaan ini. Ya. Misalnya ini 2x kuadrat kurangi 5x sama dengan 3. Nah, kita bisa saja memfaktorkan ini, atau saya tuliskan di sini saja ya solusinya. Mana tadi? Ini ya. Solusinya saya tulis di sini saja. Nah, kita bisa saja melakukan begini. Misalnya gini. X dikali 2x kurangi 5 sama dengan 3. Kemudian, nah tetapi perkalian bilangan real yang menghasilkan 3 itu ada tak hingga banyak. Oleh karena itu,
maka sebaiknya kita buat ruas kanan itu menjadi 0 gitu ya. Jadi yang seperti ini tidak bisa kita lakukan karena terlalu banyak kemungkinan. Sehingga kita ubah menjadi 2x kuadrat kurangi 5x kurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Sebetulnya paling gampang ya kalikan aja semuanya dengan 2 ya. Jadi maksud saya begini. 2x gitu ya. Tapi saya bagi 2 gitu. Nah, tapi kan kalau kedua ruas dikali 2 kan sama aja 0 gitu. Nah, kemudian 2 kali seperti yang biasa kita lakukan adalah 2 kali negatif 3 itu negatif 6 ya. Hasil kalinya negatif 6. Kalau dijumlahkan negatif 5. Berarti negatif 6 tambah 1. Nah, ini tinggal kita substitusi aja. Negatif 6 ditambah 1. Jadi saya peroleh sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas. 2x kurangi 6 sama dengan 0 atau 2x plus 1 sama dengan 0. Dari sini saya peroleh x-nya sama dengan 3. Dari sini saya peroleh x-nya sama dengan negatif setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, kalau cara ini bingung, ya mungkin bisa dilakukan seperti biasa saja. Nah, ini 2x gitu ya. Ini x. Hasil kalinya tetap seperti ini. Jadi di sini negatif 3, kemudian di sini 1. Jadi akan diperoleh sama ya. Kan itu sama aja dengan ini kita bagi aja dengan 2. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah x kuadrat kurangi 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, sepertinya tidak bisa difaktorkan ya. Cirinya yang bisa difaktorkan dengan bilangan bulat atau rasional itu kita cek dengan faktor dari 2. Faktor dari 2 ya. Faktor dari 2 itu plus minus 1 dan plus minus 2. Kalau kita substitusi ke sini, tidak ada yang menghasilkan 0. Oleh karena itu faktornya pasti bukan bilangan rasional. Jadi kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikan persamaan itu. Nah, cara itu biasa kita sebut melengkapkan itu ya, dengan kuadrat sempurna. Oke, saya ganti warna saja. Jadi kita buat x kuadrat kurangi 4x sama dengan negatif 2. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 2. Kemudian kita jadikan ini tambah setengah dari sini tapi dikuadratkan. Gitu ya, setengah dari negatif 4 kan negatif 2, dikuadratkan. Sebelah kanan juga sama. Seperti itu. Kemudian, nah ini bisa kita faktorkan jadi seperti ini. Sama dengan 2. Nah, harus kita ingat A plus minus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Agar bisa membuat seperti itu. Ya. Kemudian, saya peroleh X dikurangi 2-nya adalah kuadrat suatu bilangan sama dengan 2 gitu ya. Maka bilangan tersebut seperti ini ya. Nah, kemudian saya peroleh X sama dengan 2 plus minus akar 2 X1 sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 dikurangi akar 2 dan 2 plus akar 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah bilangan irasional. Bilangan real tapi yang irasional. Nah, cara seperti ini yang kita pakai atau kita turunkan untuk menghasilkan rumus ABC. Jadi ini tugas Anda. Kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, tentu X-nya, A-nya tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0, maka lakukan cara seperti ini. Ditambah C sama dengan negatif C per A. Lakukan langkah-langkah tadi sehingga diperoleh ini negatif B gitu ya, plus minus akar
B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. Dari situ kita akan tahu kapan suatu persamaan kuadrat mempunyai solusi, kapan solusinya tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya tentang pertidaksamaan. Jadi ini contoh beberapa pertidaksamaan, ya, contoh beberapa pertidaksamaan. Cari himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut atau pertidaksamaan. Nah, prinsipnya juga sama, sebelah kanan, ruas kanan kita usahakan menjadi 0 gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini bisa kita lakukan yang nomor 1 maksud saya, bisa kita kerjakan langsung dengan memfaktorkan atau supaya mudah kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Maka akan saya peroleh X kuadrat kurangi 2X gitu ya. Ditambah 2X kurangi 8. Nah, karena pengalinya bilangan negatif, ini berubah gitu ya. Nah, dari sini kita faktorkan X ditambah 4 ya. X dikurangi 2. Dari situ diperoleh pembatas X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 2 gitu ya. Pembatas itu diperoleh ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, paling gampang kita cek pakai garis bilangan saja. Ini negatif 4, ini kemudian 2. Persoalan semula ini tapi setara dengan ini atau ekivalen ya. Kemudian ini batasnya masuk karena di sini ada sama dengan 0. Artinya kalau ini sama dengan 0, maka solusinya adalah negatif 4. Himpunan yang anggotanya negatif 4 dan 2. Kita paling mudah mengecek 0 di sini. Ya, X sama dengan 0 di sini. Kita substitusi ke sini atau ke sini ya. Tapi nggak boleh ke sana. Ya, karena sudah kita ubah jadi seperti ini. Kalau kita substitusi ke sana, ke yang pertama misalnya 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurangi 8. Ini kan negatif 8. Maka di sini hasilnya negatif. Nanti bisa dicek di sini misalnya angka 3 ya. Ini positif, ini positif. Yang kita inginkan kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari 0 ya. Jadi ini adalah solusinya. Jadi himpunan penyelesaiannya X bilangan real sedemikian hingga X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4, kurang dari atau sama dengan 2. Nah, karena kita sudah mengenal penulisan interval, ini bisa kita tulis selang tutup ya, negatif 4, dari negatif 4 sampai 2. Seperti itu.